Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidah F. Ahmad SPD, mahasiswa PPG Plotting tahap 1 2024 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 249014950046, nomor UKG 201500728171. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah kita masih diberi sehat sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, tentunya kegiatan rutinitas kita pada saat belajar itu apa? Berdoa kan? Iya kan? Berdoa kan? Ya, berdoa. Namun di sini nanti Ibu panggil yang lebih duluan datang ke sekolah tadi siapa? Ya, kalau begitu Ananda Ratu maju untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita sama-sama mulainya ya. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Nah,
Tadi ibu dengar kalian menyanyi dengan semangat, jelas. Alhamdulillah ya. Berarti sebentar kita belajar juga pasti semangat ya. Baik. Oke. Baiklah, pembelajaran pada hari ini ya tentunya punya manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya adalah ketika ibu menjelaskan materinya, kalian harus betul-betul memperhatikan. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kemudian pada topik A, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian mempertahankan diri serta berkembang biak. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan ya. Kemudian di bagian B ini pemahaman tentang pemahaman bermakna ya. Ini di bagian B, pemahaman bermakna. Nah, pada topik A ini bagian tubuh tumbuhan meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, kemudian memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak ya. Jadi berarti hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apakah kesamaan antara tumbuhan, hewan, dan manusia? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Haura, kesamaannya? Ya? Sama-sama apa? Sama-sama hidup. Kesamaan yang lain? Ya, sama-sama menghirup oksigen. Nah, kalau begitu perbedaannya apa? Perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia bisa apa itu? Perbedaannya, perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia itu apa? Manusia bisa berjalan. Hewan pun bisa apa? Kalau hewan? Ya, kalau perbedaannya manusia mempunyai akal dan pikiran. Manusia dan hewan bisa berjalan, sedangkan tumbuhan tidak bisa berjalan, dia hanya bergerak ya. Nah, itu adalah perbedaan antara manusia dan hewan dan tumbuhan. Jadi perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan adalah kalau manusia memiliki akhlak dan budaya, sedangkan hewan memiliki insting. Kalau sedangkan perbedaan yang lain, misalnya manusia, hewan bisa berjalan,
tapi tumbuhan tidak bisa berjalan. Nah, baiklah, itulah kesamaan dan perbedaan antara manusia dan hewan. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa kesamaan dan perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang Ibu sebutkan ini tentunya semua mempunyai bagian-bagiannya. Kalau manusia mempunyai bagian tubuhnya, iya kan? Sedangkan tumbuhan pun mempunyai bagian tubuhnya, ya atau tidak? Kalau begitu, tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian mulai dari apa saja? Akar, batang, kemudian apa lagi? Daun, bunga, buah, dan biji. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, bagian dari tubuh tumbuhan ini mempunyai fungsinya masing-masing, ya, mempunyai fungsinya masing-masing, ya. Nanti kalian bisa mengamati apa yang Ibu sampaikan, ya. Ya, baik. Nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok, ya. Di situ nanti ada tugas yang Ibu berikan. Nah, sekarang kelompoknya kan sudah dibuat nih. Nah, nanti kalian untuk kelompok audio bisa mengamati video, ya. Kelompok audio bisa mengamati video, sedangkan kelompok kinestetik bisa mengamati tumbuhan yang ada di depan kalian. Sudah ada kan? Kemudian kelompok visual bisa mengamati teks bacaan pada pada bacaan tersebut. Nah, sekarang kelompoknya sudah dibentuk. Nah, di sini kelompoknya sudah ada. Nah, nanti ada kelompok yang mengamati video, ada kelompok yang mengamati tumbuhan secara nyata, kemudian ada kelompok yang mengamati tumbuhan pada gambar atau membaca teks bacaan, ya. Oke. Nah, sekarang yang kelompok audio silahkan membuka di situ, ada YouTube tentang tumbuhan. Silahkan kalian bisa mengamatinya sambil Ibu memberikan LKPD-nya. Nih, kalian bisa amati itu tumbuhan secara nyata menggunakan kaca pembesar. Ayo, menggunakan kaca pembesarnya. Siapa punya? Ibu. Itu Arya lagi punya begitu, Ibu. Ini di YouTube nih. Ini di YouTube tuh. Baca bacaan, jangan baca bacaan. Baca di bacaan itu. Nanti kerjanya di sini sebentar itu presentasi ini. Paham? Ayo cepat sudah. Presentasi itu ini, lihat ini, cuma tulis ini daun. Yang ini, Tulis yang bagus sebentar ini Ibu kirim. Ibu, yang ini ketukar sama yang ini. Soalnya yang bunga banyak. Ini betul. Maksudnya? Yang daunnya, yang ini yang itunya. Tak apa-apa, bikin sudah sesuai dengan itu. Baca dulu di bacaannya. Duduk duduk manis, baca. Sudah, yang itu sudah YouTube sudah jadi. Sekarang putar sudah. Tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Lihat itu. Ya, langsung kerja di LKPD-nya.
mengamati video. Amati dulu videonya. Yang di sini menggunakan kaca pembesar ya. Iya. Kalian amati videonya, video tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kemudian di kelompok kinestetik amati tumbuhan secara nyata. Kemudian di visual amati bacaan dengan gambar yang ada di situ. Nah, kira-kira apa yang kamu dapatkan di situ? Kira-kira apa yang kamu dapatkan? Amati video. Dua menit lagi selesai ya. 2 menit lagi selesai. Tunggu dulu. Kan kerjakan. Satu menit lagi. Kira-kira apa yang kamu dapatkan di video, kemudian di tumbuhan yang nyata, kemudian di bacaan. Kira-kira apa yang kamu dapatkan? Kamu bisa langsung berdiskusi. Ya. Berdiskusi, kemudian ada LKPD-nya yang Ibu sudah bagi. Oke, pengamatannya selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini, coba semua perhatikan kembali. Nah, coba semua perhatikan dulu kembali, lihat di depan. Nah, bagian-bagian tubuh, bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan di sini ada, kita mulai dari bawah ya, yaitu mulai dari akar, batang, daun dan bunga. Kemudian yang berikut akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah, ya. Jadi akar itu ada 2 macam. Sebentar baru kita lihat kembali. Ada yang di dalam tanah dan ada yang di luar tanah. Nah, fungsi dari akar di sini siapa yang tahu? Ya, fungsinya apa? Ya, menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Yang kedua, bisa menopang tumbuhan agar kokoh. Kemudian yang berikut, ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang memiliki akar utama di pangkal batang. Nah, jadi kalau akar tunggang itu dia memiliki akar utama di pangkal batang. Sedangkan akar serabut ya memiliki akar kecil-kecil ya, memiliki akar kecil-kecil dari pangkal batang ya. Jadi di sini kalian harus mengetahui bahwa akar itu dibagi ada 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, berikut batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Atau ada batang yang tumbuh di bawah tanah? Tidak ada dong. Jadi kalau batang itu dia tumbuh di atas tanah. Kemudian yang berikut fungsi batang. 1. Mengangkut makanan dari akar. Kemudian yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Berikut, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Berikut lagi, fungsi daun. Nah, fungsi daun di sini melakukan fotosintesis. Nah, jenis-jenis tulang daun yaitu
Ada yang menyirip, kemudian melengkung, kemudian menjari, kemudian sejajar. Nah, kira-kira di daun-daun ini pasti kalian sudah bisa melihat ada di luar sana itu kita punya tanamannya banyak dan pasti kalian bisa mengetahuinya. Kemudian di sini bunga. Bunga adalah organ produksi pada tumbuhan ya. Kemudian yang berikut adalah fungsi bunga. Fungsi bunga di sini adalah tempat berkembang biak ya. Nah, buah adalah hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak ya. Jadi kalau misalkan dari bunga, maka dia bawa atau dia menjadi dari bunga menjadi buah karena hasil perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Kemudian yang berikut, fungsi dari buah menyimpan cadangan makanan, melindungi biji di dalamnya ya. Ya, oke. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu sampaikan tadi atau kalian sudah melihat yang Ibu tayangkan tadi, ada yang masih belum paham atau sudah paham? Ada yang belum paham? Ada tuh? Siapa yang belum paham kira-kira? Siapa yang belum paham? Baik, tidak ada yang angkat tangan berarti semuanya sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau tanya kembali. Apa bagian-bagian tubuh tumbuhan? Yang jawab angkat tangan. Arya, silakan. Ya, bagian dari tubuh tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, sedangkan fungsinya masing-masing tumbuhan tersebut memiliki fungsi mulai dari akar sampai pada buah. Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi. Kemudian LKPD-nya kan Ibu sudah bagi. Kerjakan ya, Ibu hanya kasih waktu berapa menit saja. Ayo silakan karena nanti sebentar kamu bisa maju presentasi per kelompok. Oke, silakan kerjakan. Iya, langsung tulis sudah. Ini langsung Ibu penilaian. Tulis di sini. Berdiskusi sambil kerja. Ini terboleh. Belajar terboleh keluar. Terboleh. Tidak boleh, fokus. Dorong saya tahu bahwa ini orang masih belajar. Langsung bisa semua sudah cepat mau maju presentasi. Ada di situ isi sudah. Ini DP akar, DP fungsi. Iya, bagian sudah ada bisa hafal toh. Oke. Ya, Kak, siapa yang sudah selesai? Ya, sekarang kelompok visualnya untuk maju presentasi ya. Yang lain coba perhatikan kelompok visualnya yang maju presentasi. Atur yang benar. Sini kamu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba perhatikan ada teman kelompok kalian yang mau presentasi. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kami. Setelah kami membaca
teks bacaan tersebut dan mengamati gambar, kami menemukan bahwa pada tubuh-tubuhan ada bagian-bagiannya dan fungsinya. Bagus. Baik, coba semua perhatikan karena ada teman kelompok kalian mau presentasi. Ulang dari awal. Pegang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Setelah kami membaca teks bacaan tersebut dan mengamati gambar, kami menemukan bahwa bagian tubuh-tubuhan ada bagian-bagiannya dan fungsinya. Pada bagian-bagian tubuh-tumbuhan ada akar, batang, bunga, daun, dan buah. Iya. Dan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut adalah fungsi dari akar adalah menyerap air dari dalam tanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara besar sedikit, suara nyaring. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah mengamati tumbuhan secara nyata, yang kami dapatkan adalah tumbuhan tersebut memiliki semua bagian-bagiannya. Iya. Terus. Mulai dari akar, batang, daun. Iya. Semua fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah akar, fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Batang fungsinya adalah menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun fungsinya tempat membuat makanan. Terus Sudah demikian. Demikian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Itulah presentasi dari kelompok kinestetik ya. Baik. Ya. Baiklah, dari pembelajaran tadi, di sini tentunya kita harus membuat kesimpulan ya. Sama-sama kita sudah pelajari tadi, berarti nanti kita akan membuat kesimpulannya. Nah, kira-kira dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tadi, kira-kira kesimpulannya apa saja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, coba Encu. Kesimpulannya, tumbuhan sangat penting untuk manusia karena kita memakan nasi, buah, dan sayur itu berasal dari tumbuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi, perlu Ibu sampaikan bahwa tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita bisa makan nasi, kita bisa makan buah, kita bisa makan sayur-sayuran, itu berasal dari tumbuhan ya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas individu ya. Ya, baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira ada kendala apa yang kamu dapatkan? Ya, siapa yang ada kendala tadi? Atau ada masalah apa? Oke, Arya, kira-kira kendala apa yang kamu dapatkan selama dalam pembelajaran? Kendala yang saya dapatkan adalah internetnya kurang bagus. Iya, baik. Berarti karena kelompok ini adalah kelompok audio yang mereka nonton di Chromebook. Nah, berarti di sini harus membutuhkan internet yang bagus. Kendala yang didapatkan tadi bahwa ketika pada saat menonton videonya tersendat-sendat karena internetnya kurang bagus. Ya, baiklah, demikian
pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita harus berdoa ya. Kita akhiri dengan doa dulu. Nanti yang pimpin doanya itu adalah Nanda Kenan. Silakan Kenan maju ke depan. Tangan semua di mana? Tangan berdoa, tangan di mana? Nasir, perhatikan Nasir. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nanti setelah pulang tentunya kita sampai di rumah kita harus memberi salam, ya kan? Salam kepada orang tua, salam kepada kakak yang ada atau orang rumah di sekitarnya. Kemudian yang berikut, jagalah kesehatan, ya, sehingga kesehatan di sini banyak. Tentunya mandi juga harus tepat pada waktunya. Kemudian apalagi makan harus tepat pada waktunya, ya, sehingga kita selalu sehat. Dan insya Allah kalau kita sehat, kita akan selalu belajar dengan baik, ya. Dan nanti di pembelajaran berikutnya kalian harus memperhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Oke, sudah dengar semua? Sudah.